Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita menghadap hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, karena kita tahu pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat yang ke-22. Mari dengan sukacita kita menyanyi puji Yesus, Allah yang telah menyelamatkan kita. Ku bernyanyi puji Yesus. Bersama-sama dengan sukacita. Hatiku bersukacita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Yalah Tuhan mukhalisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Yalah Tuhan mukhalisku, mati bebaskanku. Hanya Tuhan yang sungguh terindah, seindah bunga harum. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum. Sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Yalah Tuhan mukhalisku, mati bebaskanku. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang membebaskan kami. Pada hari ini Tuhan, kami rindu hati kami boleh siap untuk berjumpa kepada Engkau, Allah yang besar. Dan biarlah seluruh rangkaian ibadah kami dan hati kami sendiri, kami serahkan hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk setiap kita, dalam pergumulan kita, dalam kesulitan kita, mari kita mendekat kepada Dia. Sebab dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Dia Allah yang menerima, menyambut lembut setiap kita. Dengan lembut kita angkat pujian-Mu. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, Ya panggil kau pulanglah. Dengan sabar Ya menengok dan tunggu kau menyambut Dia. Pulang
Tuhan Yesus memanggil, yang berlelah pulanglah. Mengapa engkau tolak? Mengapa engkau tolak ajakannya, yang mau engkau pulanglah? Mengapa tak kau indahkan kasih-Nya, ya telah mati badimu? Pulang, pulanglah. Pulang, pulang, yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berlelah pulanglah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Sungguh ajaib janjinya kepada kita. Ia akan setia dan mengampuni kita dari setiap dosa dan kesalahan kita. Bersama-sama. Amat ajaib janjinya kepadamu, yang mengampuni engkau. Berpalinglah dari hidup dosa. Berpalinglah dari hidup dosamu, ia akan beri kau sentosa. Pulang, pulang, yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berlelah pulanglah. Mazmur 51 ayat yang keempat. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada saat ini secara pribadi kita datang ke hadapan Tuhan. Mari akui setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang kita lakukan di hadapannya. Sesungguhnya Dia adalah Allah yang Maha Mengampuni setiap kita yang datang mengaku dosa kepadanya. Masing-masing kita di dalam doa. Tuhan, ini kami datang kepadamu pada saat ini. Kami menyadari begitu banyak pelanggaran dan begitu banyak dosa-dosa kami. Kami sudah memasuki masa pandemik ini berbulan-bulan, dan ampuni kami Tuhan jikalau kami sering sekali kehilangan pengharapan kami. Kesulitan datang silih berganti, dan kami tidak tahu kapan semuanya ini akan berakhir. Kami sering sekali lemah. Kami kehilangan pengharapan kami. Kami tidak selalu memiliki kepercayaan bahwa ada tangan kuasa Tuhan yang menopang kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami jikalau dalam segala kesulitan kami mengandalkan diri kami sendiri. Kami berusaha melakukan ini dan itu, tapi kami lupa bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang berkuasa, yang sesungguhnya mampu, yang menyertai, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami jikalau dalam kehidupan kami tidak selalu mengutamakan dan mencari Tuhan. Kami sibuk melakukan ini dan itu dan mencari segala sesuatu isi dunia ini. Tapi kami lupa kami memiliki Tuhan yang sesungguhnya begitu rindu jikalau kami datang mencari, mengutamakan Tuhan.
di dalam keseharian kami. Ampuni kami Tuhan. Inilah kami pada saat ini datang ke hadirat-Mu. Memohon Tuhan terus memimpin kehidupan kami, mengingatkan kami. Dan kami mohon Tuhan ampuni akan pelanggaran dan dosa-dosa kami. Tolong kuatkanlah kami Tuhan. Berilah pertolongan kepada kami. Dan ampunilah setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan Allah yang Maha mengampuni akan setiap dosa kami. Dan terima kasih karena kematian-Mu di atas kayu salib memberikan pengampunan yang seutuhnya bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tetap bangkit berdiri, mari kita mengucapkan akan pengakuan iman rasuli kita bersama gereja di sepanjang abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Firman-Nya yang menopang setiap kita. Sungguh sukacita dan amat bahagia kita dapat sandar pada lengan yang kekal. Bersama-sama biarlah pujian ini boleh mempersiapkan kita mendengarkan kebenaran firman. Amatlah senang dan bahagia sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku amat tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Tak sedikit pun kita cemas, takkan kita takut, karena kita sandar kepadanya. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Pada hambanya dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita Saudara dari Roma 10 ayat 16 sampai 21 tentang iman dan telinga. Tapi sebelumnya Saudara, mari kita terlebih dahulu mohon Tuhan memimpin kita mengerti apa yang mau Ia bicarakan pada hari ini. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau mengajar kami, mengingatkan kami sekali lagi Tuhan, mengarahkan kami sehingga kami boleh mengerti dan dimengertikan. Tuhan, pimpin kami Tuhan, waktu sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Roma 10 ayat 16-17 berkata, Saudara,
tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Saudara, ini diambil dari Yesaya 53. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 18 dan 19. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa-bangsa yang bebal. Ayat 20-21, dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudara-saudara, bagian ini sebenarnya berbicara tentang ketidakpercayaan orang Israel. Yesaya berkata, saudara, Paulus mengutip apa yang dikatakan oleh Yesaya yang berkata, kalau Mesias seperti itu, seperti mana saudara? Seperti yang diungkapkan di dalam nubuatan Yesaya 53, bahwa Mesias itu buruk rupa, tidak menarik dan sebagainya yang menggambarkan Kristus waktu di kayu salib. Yesaya berkata, jika Mesias seperti itu, siapa yang akan percaya pada pemberitaan kami? Dan saudara-saudara, menarik sekali bahwa orang-orang Israel ini, meskipun mereka belajar kitab Taurat dan mereka belajar kitab-kitab lain, saudara, yaitu diskusi tentang guru-guru atau rabi-rabi tentang penafsiran-penafsiran ajaran-ajaran Taurat, saudara, tetapi untuk bagian Yesaya pasal 53 ini, saudara, mereka jarang mendengar. Bahkan ini disebut sebagai the forbidden chapter in the Hebrew Bible, saudara. Menarik ya, saudara. Jadi orang-orang Israel ini, saudara, tidak pernah tahu ayat ini. Bahkan ditutup ayat ini, saudara. Nah, lalu kemudian saudara ada pernah wawancara yang bertanya kepada orang-orang Israel. Kamu tahu nggak ada ayat Yesaya 53 ini, saudara? Beberapa dari mereka bilang nggak pernah tahu. Dan kamu yakin nggak? Coba kamu baca. Waktu kamu membacanya, kamu yakin nggak bahwa sebenarnya Mesias itu menuju kepada siapa? Beberapa dari mereka bilang nggak tahu. Beberapa dari mereka bilang itu menunjuk kepada Yesus. Lalu si orang yang wawancara ini bertanya, kamu mau nggak percaya kepada Yesus yang adalah Mesias? Tidak tahu. Tidak tahu. Mungkin Yesus, mungkin bukan. Mesias itu mungkin bukan Yesus, mungkin Yesus, kita tidak pernah tahu. Saudara, sampai saat ini, saudara, bukan saja dari sejak zaman Musa dan waktu Yesaya menubuatkan hal ini tentang Yesus adalah Mesias, saudara, dan orang Israel tidak percaya. Bahkan sampai hari ini, saudara, banyak orang-orang Israel yang tidak mau percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinubuatkan oleh Yesaya tersebut. Mereka percaya, saudara, bahwa Mesias akan datang seperti yang mereka dengar dari Yesaya. Tapi mereka tidak percaya bahwa Mesias itu adalah Yesus. Mereka tetap beriman bahwa Allah akan mengutus Mesias. Kapan? Gak tahu. Maka mereka tetap memelihara hukum Taurat mereka berusaha melakukan kebaikan untuk mendapatkan keselamatan. Banyak di antara mereka, saudara, kalau kita lihat di YouTube, ada wawancara-wawancara terhadap orang Israel yang ditanya, kalau begitu menurut kamu siapa Yesus? Nah, saudara, ini adalah salah satu wawancara yang dilakukan oleh orang Israel yang tidak percaya pada Yesus. Dia bertanya, melakukan wawancara pada beberapa orang, saudara. Dan orang-orang ini ditanya, apakah yang orang Israel pikirkan tentang Yesus Kristus? Nah, beberapa dari mereka, saudara, berbagai macam
ada pedagang ya saudara, ada orang-orang yang cendekiawan dan sebagainya. Mereka berkata, oh Yesus itu adalah nabinya orang Kristen. Oh Yesus itu adalah Allahnya orang Kristen. Yesus itu adalah orang baik sepertinya. Ya mungkin roh Allah sepertinya tinggal di dalam Yesus. Oh Yesus itu seperti Musanya kita. Oh Yesus itu seperti Muhammadnya Islam. Kamu harus respek dan hormat kepada Yesus. Mereka berkata begitu saudara. Mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias itu, Mesias yang dijanjikan. Karena mereka berpikir saudara, bagaimana Yesus itu bisa jadi Allah? Bagaimana Allah itu punya anak? Bagaimana kok Allah menjadi manusia dan di dalam bentuk manusia yang bisa kita lihat? Itu gak masuk di dalam pemikiran mereka, tradisi dan ajaran mereka. Bagaimana Allah menjadi 3 pribadi itu terlalu kompleks, terlalu rumit untuk dimengerti. Orang Israel saudara hanya percaya pada satu Allah. Mereka berkata kita cuma percaya pada satu Allah. Sehingga bagi orang Israel saudara, Injil atau kekristenan itu menjadi berita atau agama yang asing. Dan sayangnya saudara, meskipun para pengikut Yesus Kristus itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel saudara, seperti Petrus ya, seperti orang-orang murid-murid yang lain dan beberapa gereja juga kebanyakan orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus. Saudara, sayangnya gereja pada waktu itu belum mampu menunjukkan di dalam Kristus baik Yahudi dan non-Yahudi adalah saudara di dalam Kristus. Sehingga sulit sekali saudara bagi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Kristus, sulit sekali mereka percaya kepada Kristus karena mereka tidak melihat ada kesatuan di antara pengikut Kristus. Saudara, padahal kalau kita melihat saudara, di penginjilan bagi orang-orang Israel dikatakan bahwa hal terbaik yang bisa dilakukan oleh orang Yahudi adalah percaya pada Yesus. Karena Yesus adalah Mesias yang datang dari bangsa Yahudi. Seorang Yahudi yang percaya pada Yesus justru menjadikannya Yahudi sejati. Sebab bahkan kita yang bukan orang Israel, kita menjadi orang Israel sejati ketika kita percaya kepada Yesus, Mesias Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena orang Israel sejati sesungguhnya bukanlah orang Israel jasmani yang berdasarkan keturunan darah, suku, bangsa. Tetapi saudara, orang Israel sejati adalah orang yang menerima berkat keselamatan Allah melalui Yesus yang dijanjikan sejak zaman PL itu. Saudara, tambah sulit lagi saudara bagi orang Israel untuk percaya pada Yesus. Karena menurut mereka, jika mereka percaya kepada Yesus, maka mereka bukan lagi orang Israel yang sesungguhnya. Mereka akan mendapatkan tentangan ya, dan tantangan dari keluarga dan komunitas jika mereka menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka akan dihina, ditekan, dikucilkan, dan mereka akan kesepian dan dijuluki pengkhianat. Dan sebagai orang Yahudi saudara, mereka boleh mengutuk orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesua Al-Masih atau Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, tetapi saudara, sisi lain saudara, Injil begitu kental keisraelannya. Kitab suci orang Israel sebenarnya menubuatkan bahwa Allah akan ada di tengah-tengah mereka. Dan Perjanjian Lama juga menceritakan saudara tentang 3 pribadi Allah. Tetapi saudara, masalahnya Injil, kitab orang Israel atau orang Israel itu diajar berdasarkan bukan saja pada pengajaran kitab suci, tapi lebih banyak berdasarkan pada Talmud. Catatan diskusi para rabi berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, kebiasaan, dan sejarah. Saudara, para rabi atau guru-guru agama tidak lagi mengajarkan arti dosa, korban, dan Mesias yang dijanjikan. Sehingga saudara, gambaran Mesias yang dijanjikan Allah itu menjadi kabur saudara. Ada banyak sekarang orang-orang Yahudi yang tidak lagi menantikan Mesias. Mereka tidak terlalu peduli saudara. Apakah akan ada Mesias atau tidak? Tidak terlalu peduli. Bahkan di antara mereka bilang, ya saya bukan orang beragama. Padahal mereka orang Yahudi saudara. Gambaran Mesias saudara menjadi tidak jelas
Karena bagi sebagian orang-orang Yahudi yang belajar kitab suci, saudara, mereka menganggap bahwa sebelum Yesus mati, tugas seorang Mesias belum diselesaikan. Kematian Yesus itu justru menjadi ukuran bahwa Yesus tidak berhasil menyelesaikan tugas utama atau aspek mesianik, yaitu membawa pulang orang Israel, ya, mengumpulkan orang Israel atau mengembalikan negara Israel. Membangun kembali bait Allah. Ya, dulu orang Israel dijajah, saudara, oleh Roma. Ya, tidak berhasil. Sampai Yesus mati, Yesus tidak berhasil membangun kembali bait Allah. Dan Yesus tidak berhasil membangun dunia yang damai, di mana ada shalom. Maka mereka fix Yesus bukanlah Mesias berdasarkan pemikiran mereka. Saudara, ternyata saudara bukan orang Israel aja yang menolak Yesus yang adalah Mesias. Mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias itu. Ada banyak, saudara. Beberapa waktu lalu, saudara, ada pengajaran yang sangat terkenal dan mendunia, saudara, yaitu dari Cina dan Korea. Gereja Tuhan Yesus, Tuhan bukan Tuhan Yesus ya, saudara. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dikatakan, saudara, bahwa Kristus datang di dalam bentuk perempuan, ya, Kristus berwujud di dalam wujud perempuan. Dan baru-baru ini, saudara, ada di Rusia, ya. Kalau kita melihat, saudara, ada berita, ya, saudara, ya. Nah, ini yang tadi gereja Tuhan yang Maha Kuasa, ya, didirikan oleh seorang bernama Yang Xiangbin, ya. Lalu kemudian, saudara, mereka menyebar, mereka bahkan mempunyai Alkitabnya sendiri, saudara. Lalu kemudian, saudara, Rusia juga baru-baru ini menangkap seorang yang berkata bahwa dia adalah jelmaan, ya, reinkarnasi dari Yesus. Dia berkata, I am Jesus of Siberia, ya, saudara, ya. Dia seorang pemimpin pemimpin sesat begitu, ya, yang mengklaim bahwa dia adalah reinkarnasi. Dia bawa senjata-senjata, saudara, dan dia berkata bahwa dia adalah Kristus dan dia ditangkap, ya, saudara. Ada juga, saudara, yang mau membangun satu gambaran lain tentang Yesus. Ini ada satu pemimpin Buddha, saudara, dia di dalam videonya, ini ada video, ya, saudara, ya, saya dapatkan dari WA. Ini adalah penjelasan dia bahwa sebenarnya Yesus mengajarkan ajaran-ajaran Buddha. Seorang Buddha seharusnya tidak meninggalkan Yesus untuk menjadi Buddha, karena ajaran Yesus dan ajaran Buddha itu sama, ya, saudara, ya. Sulit sekali orang menerima Yesus adalah Yesus yang seperti Alkitab nyatakan, saudara. Pertanyaannya, saudara, juru selamat seperti apa yang kita percayai? Juru selamat apa, saudara? Apakah kita juga sebenarnya, saudara, kita mempercayai juru selamat, Mesias, seperti yang kita mau? Yang bisa melakukan apa aja, juru selamat yang bisa aku perintah-perintah. Ya, atau kita percaya ya Yesus adalah Allah, tapi dia bukan manusia. Atau kita percaya Yesus itu manusia, tapi dia bukan Allah. Jadi kita perlu belajar terus firman Tuhan, agar kita semakin mengenal Yesus seperti yang difirmankan oleh Tuhan, oleh Alkitab. Bukan seperti yang kita mau, kita percaya. Saudara, kita perlu sekali belajar firman Tuhan baik-baik, saudara. Bertahun-tahun kita menjadi orang-orang Kristen, saudara, bahkan mungkin menjadi aktivis, saudara. Tapi kemudian, saudara, kita tidak tahu siapa Yesus yang kita percaya. Kita tidak bisa memberi jawab siapa Yesus. Kenapa kok Allahnya 3? Kenapa kok dia itu adalah disebut sebagai anak? Apakah Allah beranak dan sebagainya, saudara? Kita tidak bisa memberi jawab, kita sebenarnya tidak terlalu mengenal siapa Yesus, saudara. Kita taunya bahwa Yesus itu adalah Allah yang pernah, atau Tuhan yang pernah menyembuhkan sakit saya, udah cukup. Tuhan yang menyertai saya, Tuhan yang menyembuhkan saya, udah cukup. Kita tidak bertumbuh, saudara, di dalam pengenalan Yesus yang dinyatakan oleh Alkitab itu.
Saudara, ini menjadi satu warning, saudara, menjadi satu perhatian bagi kita, pelayan Tuhan, bagi gereja, perlu memberikan pengajaran Injil yang kuat dan murni, saudara. Yesus seperti apa yang kita bangun, saudara? Mungkin kita tetap menghormati Yesus seperti guru Buddha itu, saudara. Tetapi kita sungguh-sungguh sebenarnya belum menerima dia dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Kita tidak mengenal dia. Kita tidak percaya kepada dia, saudara. Kita terus bergumul tentang siapa dia. Atau bahkan kita tidak peduli, saudara, siapa dia. Yang penting saya mengalami. Tetapi kita tidak mengetahui Yesus seperti yang diungkapkan oleh Alkitab. Saudara-saudara, ada seorang yang bernama Charles Bradley Templeton. Ia lahir pada 1915. Saudara, pada usia 21 sampai 23 tahun, saudara, ia menjadi seorang penginjil yang berkhotbah di lebih dari 44 negara bagian Amerika. Dan terkenal sebagai penginjil top dunia pada waktu itu. Waktu dia usia 25 tahun, ia sekolah teologi di Princeton Theological Seminary. Pada usia 26 tahun, saudara, ia memulai gereja dan menjadi pengkhotbah di gereja tersebut dan menyewa bangunan yang kemudian menjadi awal berdirinya gereja Presbyterian. Pada usia 40 tahun, saudara, ia menjadi sekretaris bidang penginjilan dari gereja Presbyterian Amerika Serikat. Pada usia 44 tahun, saudara, ia berhenti melayani. Dan ia bekerja di dunia TV dan surat kabar. Ia kemudian menyatakan diri sebagai agnostik. Ia meninggalkan Kristus. Kaget sekali, saudara. Ia meninggalkan Kristus. Padahal, saudara, ia pernah memberitakan Kristus begitu luar biasa. Ia bersahabat baik dengan pendeta Billy Graham. Para pemimpin gereja pada waktu itu berkata bahwa Templeton adalah salah satu orang yang telah membuat dunia kembali kepada Injil. Namun Templeton sendiri berbalik menjadi seorang ateis. Kemudian, saudara, pada usia 67 tahun Templeton berkata kepada Billy Graham bahwa berkata tentang Billy Graham bahwa Billy Graham adalah seorang penginjil yang tulus imannya. Iman Billy Graham begitu murni. Lalu kemudian pada 2001, saudara, di usia 86 tahun Templeton meninggal dunia. Setelah ia menyelesaikan bukunya yang berjudul Farewell to God. Saudara, pada buku Farewell to God salah satunya ia menceritakan diskusinya, saudara, dengan Billy Graham tentang perbedaan laporan ilmuwan dan Alkitab tentang umur bumi. Dia bilang Alkitab tidak bisa dipercaya karena penciptaan ternyata ribuan tahun usianya. Umur bumi ini usianya ribuan tahun. Tetapi ilmuwan dan fakta-fakta sejarah mengungkapkan bahwa umur bumi ini jutaan tahun. Jadi bagaimana ini? Kita mau percaya yang mana? Lalu kemudian Billy Graham berkata kepada Templeton, perhatikan ya, saya sudah berdebat dengan banyak orang yang lebih bijaksana daripada kamu. Dan saya sudah berhenti mempertanyakan hal ini. Karena saya sudah memutuskan untuk mempercayai Alkitab. Seperti juga para ilmuwan yang mempercayai Alkitab. Billy Graham berhenti untuk mempertanyakan keotoritasan Alkitab, keabsahan Alkitab. Tetapi Templeton tidak berhenti. Dia terus ragu, dia terus ragu, saudara. Dan sejak itu, saudara, mereka berpisah jalan. Templeton menjadi seorang yang sangat berhasil di dunia media. Dia menulis buku, menulis novel, saudara. Sebelum meninggal dunia, saudara, Philip Yancey, salah satu penulis buku yang terkenal juga, saudara, mengunjungi Templeton. Dia mewawancarai Templeton tentang banyak hal. Dan di akhir dari wawancara itu, saudara, Philip Yancey bertanya, "How about Jesus? What do you think about Jesus?" Templeton terdiam. Ada sedikit berkaca-kaca. Dengan lirih dia berkata, "I miss him.
Aku merindukannya. Dan kemudian dia pergi mengakhiri wawancara itu. Saudara-saudara, tidak peduli berapa banyak khotbah yang kita dengar. Tidak peduli saudara berapa tahun kita mengikut Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya saudara, juru selamat seperti apa yang kita percayai? Yesus seperti apa yang kita percayai? Jadi kita mungkin perlu berhenti sejenak memikirkan apa yang telah kita dengar untuk membangun iman kita. Karena iman kita ini saudara adalah anugerah untuk kita percaya kepada Kristus. Tetapi iman, menuntun kepada iman, itu memerlukan firman Tuhan. Memerlukan telinga kita mendengar firman Tuhan. Kita tidak bisa saudara hanya membangun pengenalan kita kepada Tuhan berdasarkan pengalaman-pengalaman, bahkan pengalaman ajaib, kesembuhan dan sebagainya saudara. Kita perlu melandaskan iman kita dengan mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Kita tidak bisa saudara membangun iman kita berdasarkan nama-nama besar para pengkhotbah, nama besar gereja kita. Nama besar gereja tertentu, berdasarkan kesembuhan, berdasarkan kemakmuran, pelayanan ataupun jabatan pelayanan kita saudara. Kita harus membangun satu dasar iman di atas kebenaran firman Tuhan. Saudara, kiranya Tuhan terus mengingatkan kita untuk kembali belajar, mencari siapa Yesus yang Tuhan nyatakan untuk kita percayai. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan satu kegentaran. Bertahun-tahun kami menjadi anak-anak Tuhan. Bertahun-tahun kami menjadi orang yang pergi ke gereja, yang melayani, yang memiliki jabatan di dalam pelayanan gerejawi. Tapi Tuhan, lihatlah kami Tuhan. Ada kegentaran kami Tuhan, dari mana kami, di atas dasar apa kami membangun iman percaya kami. Tuhan, biarlah kami kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kami belajar kembali baik-baik Tuhan, tentang siapa juru selamat Kristus yang Tuhan nyatakan. Itulah yang kami ingin percayai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau sekali lagi terus memberikan kami kehausan, kerinduan untuk belajar firman-Mu. Engkau pakai gereja ini Tuhan, untuk mendidik anak-anak-Mu di dalam kebenaran Injil yang murni, yang dalam. Sehingga dasar kami sungguh kuat. Ketika angin pengajaran Tuhan datang, kami tetap kokoh, kami tidak goyah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan bersama. Untuk bulan Oktober ini, kebaktian kita masih kita adakan secara streaming. Jemaat dapat mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKY Makassar. Dan minggu depan KU1 dan Redeemer Service akan dilayani oleh Pendeta Budiono Lee. Tema kita adalah Allah dan Israel. Untuk kebaktian doa kita akan adakan Rabu tanggal 30 September 2020 secara live streaming pukul 7:30 sampai pukul 8 malam. Mari bersama-sama kita mengikuti ibadah atau kebaktian doa Rabu kita melalui channel YouTube GKY Makassar. Hari ini akan diadakan rapat pleno majelis pukul 1 siang. Kami harapkan rekan-rekan majelis dapat menghadiri dan mempersiapkan diri. Untuk perjamuan kudus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu depan tanggal 4 Oktober kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sudah 6 bulan lamanya kita belum mengadakan perjamuan kudus. Dan ini adalah satu kesempatan yang indah kita boleh bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Kita adakan pukul 7.30 yaitu KU1 dan
mohon diperhatikan jemaat yang dikasihi Tuhan, karena kita akan melakukannya secara live streaming pukul 7.30 dan setelah kebaktian 1 lewat, kemudian kalau Bapak Ibu mau nonton pukul 9, itu sudah tidak ada perjamuan kudusnya. Maka kita hanya melakukannya pukul 7.30, itu di kebaktian umum 1, dan pukul 10 di kebaktian Redeemer Service. Jadi ini mohon diperhatikan oleh jemaat sekalian, karena kita akan mengadakannya di dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita tidak akan nanti putar rekamannya ulang, tidak. Jadi kita akan adakan 7.30 dan pukul 10. Berkaitan dengan perjamuan kudus, karena itu Bapak Ibu kami sangat menghimbau untuk Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri mengikuti perjamuan kudus. Dan tentunya perjamuan kudus ini diikuti oleh jemaat-jemaat yang dapat mengikuti kebaktian secara live streaming. Dan jemaat yang sudah dibaptis atau sudah disidi baik dari jemaat GKI Makassar ataupun dari gereja lain, Bapak Ibu dapat mengikutinya dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada tata usaha GKI Makassar. Bapak Ibu dapat cantumkan nama keanggotaan GKI Makassar atau gereja lain, kemudian cantumkan nomor HP Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya di situ, ya. Dan anggur ataupun roti perjamuan nanti akan diambilnya di gereja. Jadi Bapak Ibu tidak siapkan masing-masing di rumah, tetapi Bapak Ibu ambil di gereja, itu tanggal 1 Oktober sampai tanggal 3 Oktober, jam 1 siang sampai jam 7 malam. Jadi waktu pengambilannya itu tanggal 1 Oktober sampai 3 Oktober, pukul 1 siang sampai pukul 7 malam. Pengambilan dapat diwakili, tentunya kalau ada Bapak Ibu yang usianya cukup lanjut, tidak perlu datang ke gereja, dapat diwakili oleh anggota keluarga atau dapat diwakili oleh sopir. Tetapi yang tidak boleh, kita sudah sepakati bersama-sama, yaitu tidak diwakili oleh ojek online, entah itu oleh Gojek, oleh Grab, atau ojek-ojek yang lain, itu kita tidak melayaninya. Jadi boleh diwakilkan oleh salah satu anggota keluarga ataupun oleh sopir. Nanti pengambilannya kita akan mengambilnya secara drive-thru. Jadi nanti kita ada pintu masuk, Bapak Ibu mobil masuk atau motor masuk, putar, nanti ambilnya di gerbang pintu keluar, ya. Gerbang pintu keluar. Jadi supaya itu tidak terjadi kemacetan kalau cukup banyak orang yang beriring-iringan mau mengambil roti perjamuan maupun anggur perjamuan. Karena itu kami sangat memohon Bapak Ibu dapat memperhatikan dan cepat-cepat untuk mendaftarkan diri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kami sangat-sangat memohon perhatian dari jemaat sekalian, karena ini ada satu momen yang penting, momen yang indah, kita boleh bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Untuk berita hamba Tuhan, Guru Injil Marcelina itu akan menyelesaikan masa pelayanan di GKI Makassar per 30 September 2020. Berkaitan dengan memang nanti Guru Injil Marcelina ini akan menikah dan akan ikut suami di Jakarta. Saya persilakan Guru Injil Marcelina dapat maju ke depan. Dan saya persilakan untuk Ketua Majelis kita, Pak Jamie Gautama, untuk dapat juga maju memberikan kenang-kenangan untuk Guru Injil Marcelina. Guru Injil Marcelina tetap berdiri di tempat. Jemaat, saya mengajak kita bersama-sama doakan, ya, doakan Guru Injil Marcelina di dalam pelayanan di ladang yang baru, ya, persiapan-persiapan untuk pernikahan yang nanti sekitar bulan Maret tahun depan akan dilangsungkan, supaya Tuhan yang terus memimpin dan menyertai. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami berdoa untuk rekan kami Guru Injil Marcelina, Tuhan.
dengan berat hati kami tahu dia harus meninggalkan GKY Makassar karena dia akan menikah dan akan melayani di ladang yang baru di Jakarta. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang pimpin hamba-Mu ini. Di ladang yang baru Engkau sendiri yang pakai hamba-Mu ini menjadi satu berkat yang indah di tempat, di gereja di mana dia melayani. Berikan karunia-karunia yang dibutuhkan Tuhan. Beri kekuatan pimpinan-Mu Tuhan. Keberadaan Guru Injil Marcelina boleh menjadi satu berkat yang indah. Dan Engkau tahu Tuhan, Guru Injil Marcelina akan membina rumah tangga. Biarlah di dalam masa-masa juga persiapan sekarang ini, tangan kasih-Mu yang memimpin. Bukan hanya untuk upacara pernikahannya, tetapi Engkau pimpin Tuhan di dalam relasi mereka sebagai anak-anak-Mu yang Engkau persatukan Tuhan. Engkau pimpin di dalam persiapan-persiapan relasi mereka, persiapan-persiapan bagaimana mereka membangun rumah tangga mereka yang dipakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pimpin mereka untuk terus bertumbuh bersama melalui pernikahan. Karena itu Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati Guru Injil Marcelina, tangan kasih-Mu yang terus menyertai hamba-Mu ini. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya mewakili jemaat, mewakili hamba Tuhan dan juga majelis GKY Makassar mengucapkan terima kasih kepada Guru Injil Marcelina yang sudah melayani di GKY Makassar, kalau tidak salah 2 tahun ya, selama 2 tahun. Biarlah Tuhan juga yang terus memberkati dan memakai Guru Injil Marcelina di ladang yang baru. Untuk kelas katekisasi periode kedua itu akan diadakan atau dimulai pada minggu depan ya, minggu depan 4 Oktober pukul 4:30 sore. Ini katekisasi kelas periode yang kedua ini untuk baptisan dan sidi bulan Desember yang akan datang. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau sidi atau ingin memperdalam iman dari Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkan diri kepada staf tata usaha. Kita mengucap syukur bahwa kita boleh menerima anggota-anggota jemaat yang baru yang mereka atestasi masuk. Ya, majelis jemaat dan hamba Tuhan menyambut jemaat-jemaat yang hari ini atestasi menjadi anggota GKY Makassar, yaitu Wawang Limonta, ya. BB Andi Susanto, Vivianti, Almeida Handayani Sulaihi, Abrita Helena Bowale Mangadil. Kami mengucapkan selamat bergabung dan biarlah kita bertumbuh bersama-sama sebagai keluarga Allah di GKY Makassar. Untuk baptisan dewasa dan sidi itu akan diadakan di 2 kebaktian, yaitu KU1 dan Redeemer Service pada tanggal 4 Oktober. Jadi minggu yang akan datang kita juga akan mengadakan baptisan dan sidi. Nama-nama yang akan menerima baptisan dewasa dan sidi, Bapak Ibu dapat melihatnya di dalam e-warta kita. Untuk IPK Makassar itu telah dibuka pendaftaran untuk tahun ajaran 2021-2022 mulai tanggal 5 September sampai 5 Oktober 2020. Jemaat yang punya anak-anak yang memang sudah waktunya untuk boleh masuk sekolah di dalam tahun ajaran yang baru, baik dari itu mungkin playgroup, TK, SD, SMP, jemaat dapat segera mendaftarkan diri. Untuk berita dari STTAA, kita akan melihat tayangan video dari STTAA. Saya ke Singkawang. Saya akan ke Lubuk Linggau. Saya ke Jambi. Pangkal Pinang di Bangka Belitung. Semarang. Saya ke Surabaya. Saya ke Bali. Bandung, Jawa Barat. Saya di Jakarta. Kami bersyukur karena Tuhan telah memakai banyak orang untuk menolong kami menyelesaikan perkuliahan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, STTAA tahun ini berusia 23. STTAA adalah bagian dari GKY. Karena itu kita bersama-sama saya mengajak, yuk kita dukung STTAA. Hari ini kita akan mengadakan pengumpulan persembahan. Kita akan melakukan 2 persembahan. Yang pertama adalah persembahan rutin untuk GKY Makassar. Dan yang kedua kita akan mengumpulkan persembahan untuk STTAA. Ya, jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu lihat di dalam tayangan ada 2 QR code, yang satu untuk GKY Makassar, yang satu untuk STTAA. Mari kita bersama-sama mendukung di dalam persembahan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada liturgis untuk dapat memimpin pujian dan persembahan. Mari saatnya kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Bila gelombang kehidupan menimpa, hitung berkat Tuhan satu persatu. Dengan sukacita kita angkat pujian ini. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang karena karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di sorga yang tak bersama-sama. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, untuk beribadah, memuliakan dan memuji akan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga bersyukur untuk pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh memberikan persembahan, kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu. Tuhan ajarkan kami, biarlah kami boleh memberikan tubuh dan hidup kami sebagai persembahan yang sejati. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah.
Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebentar kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Komisi Remaja, dan bagi jemaat yang belum menyelesaikan persembahan dapat menyelesaikannya. He is